Menjelang dibuka pendaftaran P3K 2024 telah rilis 3 Kemenpan RB yang mengatur tentang mekanisme seleksi P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan juga P3K tenaga teknis. Dan juga di sini sudah disampaikan untuk kriteria pelamar yang bisa mendaftar serta urutan pengisian formasinya untuk seleksi P3K teknis, kemudian guru, dan juga tenaga kesehatan. Namun teman-teman di sini yang masuk dalam kategori ini harus mengetahui ya bahwasanya di sini ada secara resmi yaitu pesan penting dari Bapak Menpan RB kepada honorer, silakan nanti agar dipenuhi syarat ini agar kita bisa diangkat menjadi P3K 2024. Nah, asalkan teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran di sini nanti akan bisa optimis ya mendapatkan NIP dan juga mendapatkan SK P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu Kemenpan RB minta honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Semuanya ini nanti mendapatkan nomor induk ASN ya, baik itu yang lulus maupun juga yang tidak lulus. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, yaitu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Kemenpan RB meminta honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan BKN maupun yang tercacar atau yang tidak masuk dalam database BKN, diharapkan ikut seleksi P3K. Mereka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP ya. Itu karena per Januari 2025 ini tidak ada lagi namanya honorer, kemudian pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap, dan juga non aparatur sipil negara atau mungkin juga istilah yang lainnya. Nah, status kepegawaian hanya ada PNS dan juga P3K. Pemda pun dilarang keras untuk merekrut honorer baru ya. Honorer di semua instansi ayo mendaftar P3K 2024 yang tidak lama lagi nanti akan dibuka. Jangan sampai tidak daftar ya, ini kata PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB yaitu Bapak Abbas Subagja. Dia menambahkan sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024, honorer akan diselesaikan pada tahun 2024 ini. Dan di sini pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi ya agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024 ini. APA mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah itu sebanyak 800.000 ini adalah untuk Pemda ya. Yang di sini sebenarnya kuota kebutuhan P3K 2024 itu sebanyak 2,3 juta. Namun yang diusulkan Pemda hanya 800.000 ya, karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ini terangnya. Oleh karena itu, ujar Aba, Kemenpan RB telah menetapkan formasinya sesuai usulan Pemda. Hampir seluruh usulannya disetujui Kemenpan RB ya, dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas di akhir tahun ini. Lebih lanjut dikatakan karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima oleh honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K paruh waktu serta P3K penuh waktu. Mereka semua juga diberikan nomor induk ASN ya. Nah, lebih lanjut dikatakan ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K paruh waktu, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa dites kembali. Nah, bagi teman-teman yang kemarin bertanya-tanya, kalau misalkan di tahun ini kita nggak lulus kan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian ketika nanti ingin ikut P3K penuh waktu, apakah dites kembali? Nah, di sini dijawab nih, yaitu tidak dites kembali ya. Seleksinya cuma tahun ini saja. Nah, peningkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu tidak akan dites kembali ya, ucapnya. Oleh karena itu, APA mendorong honorer untuk ikut seleksi P3K 2024 dan memanfaatkan kesempatan yang dibuka pemerintah pada tahun ini.
Dan berikutnya, ketika pendaftaran P3K dibuka, silakan honorer minimal masa kerja 2 tahun bekerja ini melamar ya, agar bisa diselesaikan pemerintah menjadi ASN P3K. Dan hal tersebut memang benar, yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait tentang kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Ya, mana di sini secara spesifik berdasarkan dari 3 Kemenpan RB di sini sudah didesain nih untuk rencana mekanisme seleksi P3K tahun 2024, yaitu di sini untuk kategori pelamar yang bisa mendaftar ke pendaftaran P3K di tahun ini itu adalah semuanya dari kalangan honorer ya, kecuali untuk yang P3K guru. Nah, untuk yang P3K tenaga teknis di sini yang bisa mendaftar ini adalah XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian untuk jabatan fungsional guru ini adalah yang bisa mendaftar itu adalah P1 atau pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian dilanjutkan XTHK 2, kemudian guru honorer terdaftar di database BKN dan juga aktif mengajar, serta guru sekolah negeri masa kerja minimal 2 tahun ya, serta lulusan PPG. Sedangkan untuk yang P3K tenaga kesehatan yang bisa mendaftar itu adalah di 4 bidang pendidik, kemudian XTHK 2, kemudian non ASN terdaftar di database BKN dan juga non ASN atau honorer di tenaga kesehatan yang aktif bekerja ya pada instansi pemerintah. Nah, jadi dari seluruh kategori pelamar, baik itu pelamar P3K guru, teknis maupun juga kesehatan, di sini nanti seluruhnya itu diminta untuk melakukan pendaftaran P3K 2024. Dikarenakan kalau misalkan teman-teman nanti tidak melakukan pendaftaran, maka sama halnya ini tidak mau ya untuk diangkat P3K tahun ini. Jadi di sini nanti akan ada 2 tahapan seleksi untuk seluruh kriteria pelamar P3K 2024. Inilah yang pertama, itu adalah seleksi administrasi. Ya, seleksi administrasi di sini nanti akan dilakukan untuk memverifikasi berkas pendaftaran kita dan juga biodata yang kita isikan ya, dan juga data-data yang kita isikan nanti akan disesuaikan. Nah, tahap 1 seleksinya P3K adalah seleksi administrasi. Kemudian untuk seleksi yang tahap 2, setelah kita lulus seleksi administrasi, nanti kita ikut seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian sosiokultural, manajerial, kemudian ada juga tes wawancara. Nah, ketika teman-teman di sini seluruhnya ini bisa mendaftar, kemudian lulus seleksi administrasi, nanti ikut seleksi kompetensi. Nah, setelah teman-teman ikut seleksi kompetensi, dikarenakan formasinya mungkin sedikit ya, yang penting teman-teman melakukan pendaftaran, maka nanti kita kalau misalkan lulus itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, sedangkan teman-teman yang pelamar tidak lulus ini nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, nanti ketika teman-teman di tahun ini sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka nanti akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ketika Pemda kita ini sudah memiliki anggaran dana ya. Jadi syarat utama teman-teman bisa diangkat di tahun ini itu adalah melakukan pendaftaran, upayakan lulus seleksi administrasi dan ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan teman-teman di sini tidak ikut seleksi, artinya tidak ikut pendaftaran, maka teman-teman nanti tidak akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena syaratnya ini adalah harus melakukan pendaftaran. Nah, kemudian strategi untuk kita bisa lulus ini kan nanti tidak ada passing grade, namun untuk kelulusan itu didasarkan pada peringkat terbaik ya. Nah, untuk simulasinya ini silahkan cek di kartu video ini. Nah, selanjutnya dikarenakan kelulusan berdasarkan dari peringkat terbaik, tentunya yang kita nanti akan mengikuti ujian dengan CAT BKN. Nah, tentunya di sini nanti kita harus mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Dan salah satu cara untuk kita itu mendapatkan nilai yang tertinggi itulah dengan cara belajar teman-teman. Dan salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan nilai terbaik adalah di sini dengan cara belajar ya. Nah, belajar kita bisa belajar dari buku, bisa juga belajar dari bimbel online misalkan. Nah, di sini ada rekomendasi bimbel online untuk teman-teman calon pendaftar P3K guru, teknis maupun P3K tenaga kesehatan. Ya, benar di sini kita akan bisa berlatih soal kompetensi teknis, kemudian sosiokultural, kemudian juga manajerial. Selain itu kita akan mendapatkan materi belajar yang tentunya akan sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru ya di tahun ini. Nah, di akhirnya di sini nanti kita akan bisa mengikuti tryout. Tryout ini tentunya nanti bisa diikuti oleh teman-teman sebagai ajang untuk kita itu mempertebal keilmuan kita, juga berlatih seleksi karena kan sistemnya ini sudah disesuaikan dengan sama halnya yaitu CAT BKN ya. Nanti teman-teman bisa mengecek yaitu di sini untuk kelasnya.
ada kelas CPNS, kemudian P3K Guru, P3K Tenaga Kesehatan, dan juga P3K Tenaga Teknis. Dan untuk bergabung ke bimbel online ini silakan teman-teman ketikkan yaitu di Google ya, yaitu kelasid.com, kemudian kalian enter. Kemudian berikutnya kalian klik daftar dulu ya, membuat akun. Kemudian kalian masukkan nama, email, kemudian password, kemudian konfirmasi password, dan juga klik daftar. Setelah itu teman-teman nanti silakan dipilih ya untuk kelasnya, teman-teman itu P3K Guru Teknis ataukah P3K Kemenang, atau mungkin juga untuk P3K Guru ataupun juga P3K Kesehatan. Misalkan saja di sini untuk P3K Guru, kemudian P3K Kesehatan. Misalkan kita untuk membelinya ini adalah kita bisa klik lihat kelas. Nah, kemudian di sini untuk supaya teman-teman mendapatkan diskon ya, ini adalah sebenarnya harganya sekian, namun di sini tinggal sekian. Supaya kalian mendapatkan potongan harga lagi, silakan kalian masukkan yaitu kode voucher calon guru. Nah, seperti ini yaitu kode voucher calon guru, kemudian kalian klik terapkan. Maka di sini nanti teman-teman akan mendapatkan diskon kembali, harganya tinggal 65.000 saja ya. Setelah itu kalian tinggal klik saja bayar ya. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman checkout. Kemudian kalian silahkan bayar menggunakan transfer bank, e-wallet maupun juga pembayaran QR code. Dan setelah itu dari kelas yang sudah kalian beli nanti bisa digunakan untuk mulai belajar mengasah diri mulai sekarang. Jadi harganya sangat receh ya, hanya 65.000 saja. Nanti kalian bisa menghantarkan untuk mendapatkan nomor induk pegawai di tahun ini. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.